Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali bersama Mas Arya Sandiyuda, pengamat politik internasional. Mas Arya, bila memang bantuan itu terus mengalir ke Aleppo untuk korban begitu setiap harinya, tapi gempuran itu tetap datang sia-sia. Sepertinya butuh satu kekuatan satu kekuatan besar begitu ya, untuk menghentikan pertempuran ini, kemudian juga berunding bersama dari negara-negara yang ikut terkait gitu. Tentunya dari PBB, banyak orang yang beranggapan bahwa ini waktunya PBB untuk ambil alih. Kenyataannya tidak. Karena apa, Mas? Ya, persoalannya kan negara-negara besar yang terlibat dalam konflik domestik Suriah ini, itu negara-negara yang juga memiliki hak veto di PBB. Ada Rusia, ada Amerika Serikat harusnya juga punya peran. Maka kemudian memang betul solusinya adalah diantaranya seperti yang direncanakan tripartit antara Turki. Turki ini kita bisa sebut sekarang sebagai perwakilan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Lalu kemudian bersama dengan Iran yang punya ambisi besar juga terhadap dan punya alasan eksistensial mempertahankan Assad, ya, dan kemudian dengan Rusia yang punya kepentingan politik dan ekonomi di sana. Jadi pertemuan-pertemuan semacam inilah yang memang harus didukung, tapi juga dengan tekanan yang kuat betul-betul negara di dunia, termasuk juga masyarakat sipil. Ya, kita tidak mungkin bisa punya kesadaran sebegini kuat kalau tidak didukung pemberitaan yang cukup gitu lewat sosial media, dan kita senang sekali kalau masyarakat Indonesia juga ikut serta follow tidak hanya selebgram tapi juga follow akun-akun kepedulian semacam ini, dan perwakilan RI di negara-negara tersebut bisa mempermudah jalur aliran bantuan kemanusiaan yang saya lihat memang sekarang ini sedang bergerak di mana-mana ya, menggalang bantuan segala macam, ikut serta lah. Keberadaan ISIS di Suriah ini juga ikut menghancurkan Aleppo itu sendiri begitu, Mas. Karena dari mata dunia ataupun negara-negara yang ikut menggempur dari masyarakat atau istilahnya pemberontak dianggap dari rezim tersebut, mereka punya satu excuse atau alasan yang kuat untuk melakukan pertempuran karena ada ISIS di sana begitu. Ini bagaimana dengan ini akan terus menghancurkan di Suriah dan terutama di Aleppo juga begitu. Ya, jadi ISIS itu ada sebagai satu di antara 4 aktor utama di konflik Suriah, tapi dia tidak berposisi secara jelas. Selama ini mereka dijadikan alasan sebagai target para pemimpin negara-negara besar untuk menyerang atau ikut masuk ke Suriah, tapi nyatanya banyak kajian memperlihatkan jatuhnya rudal itu tidak di posisi wilayah yang dikuasai ISIS. Artinya apa? Kalau betul negara seperti Rusia menarget ISIS, lalu kemudian itulah alasan mereka masuk ke Suriah, kenapa sasarannya itu jatuh di wilayah-wilayah anti Assad? Apakah ini hanya masuk untuk mendukung Assad? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Kalau memang untuk kemanusiaan, maka masuklah untuk kemanusiaan, termasuk kalau memang mau masuk untuk memperkecil pengaruh ISIS, sasarlah ISIS secara tepat. Yang terjadi sekarang, setelah wilayah anti Assad termasuk sekian banyak ratusan ribu orang sipil, anak-anak, orang tua, wanita itu menjadi korban, itu wilayah ISIS justru meluas karena wilayah sipil yang sebagian besar mereka berlindung di kekuatan oposisi anti Assad itu mengecil, mereka harus pergi ke tempat lain. Wilayah ISIS tidak disentuh, ya, termasuk wilayah Raqqa segala macam, Daruzor, terus itu semakin meluas. Itu sudah ada data dan kajiannya, misalnya di tahun kemarin per 3 bulan mereka memperluas secara signifikan wilayahnya. Jadi kalau begini kita harus juga menekan negara-negara yang terlibat, jangan sampai ambisi negara-negara tersebut itu justru memperluas monster yang sesungguhnya, mutant yang selama ini ditakuti dunia dan merekrut banyak foreign fighters dari macam-macam negara. Dan itu ISIS itu sendiri. Dan itu ISIS itu meluas. Awalnya dia kekuatan cabangnya ada di wilayah Irak, ya. Awalnya dia kan adalah Al-Qaeda cabang Irak, lalu kemudian dia memperluas ke wilayah Suriah dan sekarang sangat luas wilayahnya. Secara umum dunia mengetahui bahwa ISIS ini hadir ingin membuat satu state, Islamic State begitu, negara Islam begitu. Tapi di sisi lain orang juga beranggapan ini ya seperti alat yang digunakan oleh satu oknum, negara oknum gitu ya, untuk menguasai negara yang lain. Sebenarnya kebenarannya yang mana menurut Mas Arya? ISIS itu dalam bahasa saya dia merupakan mutant. Mutant itu diciptakan oleh beberapa pihak gitu. Lalu kemudian dia diciptakan di sebuah lingkungan yang sudah juga dinilai cukup kondusif, yaitu wilayah Irak dan Suriah. Kenapa wilayah ini cukup kondusif bagi lahirnya mutant semacam ISIS?
karena dia negara gagal yang terus mengalami konflik dalam beberapa masa terakhir. Dia lahir di Irak, dan itu cukup kondusif karena apa? Karena Irak sedang mengalami regime change dari rezim Saddam ke penggantinya. Dan pada saat penggantian rezim ini terjadi, banyak tentara Irak yang kemudian diberhentikan secara massal. Mereka lah kemudian yang menjadi barisan pertama dari ISIS. Mereka yang biasa perang tiba-tiba pensiun gitu, biasa pegang senjata, tembak-tembakan, lalu kemudian dimanfaatkan untuk ISIS. Selebihnya mereka merekrut alumni-alumni dari peperangan-peperangan yang pernah ada sebelumnya ya. Jadi dia merupakan kontinum dari Al-Qaeda, tapi dengan sifat yang lebih agresif dan wilayah yang lebih pasti gitu. Dia well organized, well equipped, well trained, well mobilized gitu. Dia bisa memanfaatkan banyak aspek, dan ini yang sebenarnya harusnya menjadi fokus bagi negara-negara yang hendak duduk di meja perundingan seperti Turki, Rusia, dan Iran. Bagaimana memperkecil wilayah dan pengaruh dari ISIS, bukan kemudian malah berpikir sempit, melanjutkan eksistensial Bashar Assad yang tidak mau menerima demokratisasi, yang hanya berpikir untuk melanjutkan dinasti bapaknya, lalu mengorbankan warganya sendiri gitu. Baik. Mas Arya, secara investigasinya sudah diketahuikah siapa mereka ini yang melahirkan mutant ini di negara-negara yang gagal tadi itu? Siapa mereka? Apakah ini sebuah negara atau memang satu kelompok tertentu? Kalau dari pernyataan-pernyataan para pemimpin dunia mengatakan ingin memerangi teroris begitu. Tapi kalau dari kenyataan yang Mas Arya sampaikan, justru mereka menjadi bukan marking target. Mereka mark di mana bom rudal itu harus dijatuhkan, mereka tidak ada di sana begitu. Seperti seakan membantu justru untuk menghancurkan kota tersebut. Ya, ini pihak-pihak yang menciptakan mutant ini tentunya adalah pihak-pihak yang memang sangat berkekuatan ya. Nah, ya bisa jadi dia merupakan oknum-oknum atau instrumen-instrumen yang digunakan oleh negara-negara besar. Dan belum tentu juga kemudian mereka setelah mutant ini lahir dia bisa mengendalikan mutant ini gitu. Inilah masalahnya gitu. Dan itu sudah terjadi dalam pengalaman sebelumnya ketika Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah kelanjutan dari pengelolaan konflik antara Afghanistan dengan Soviet. Waktu itu Amerika Serikat masuk ke rezim Afghanistan yang berwarna sosialis, diganti rezimnya dengan kalangan yang lebih berhaluan mujahidin, Taliban, kerjasama Amerika Serikat, lalu kemudian berhenti setelah Afghanistan berhasil memukul dan memecah Soviet gitu. Nah, tapi kemudian apakah dikelola setelahnya itu kan menjadi mutant yang berkembang secara secara organik gitu. Nah, inilah kelanjutannya kira-kira. Dan seperti tidak jauh berbeda dengan pendapat Hillary Clinton dalam bukunya yang mengatakan bahwa ISIS ini diciptakan, tapi saat dia berkembang nanti yang menciptakan sendiri belum tentu bisa menguasainya. Betul. Dan Hillary pun mengatakan siapa yang menciptakan ISIS tersebut begitu ya.